ya, sumpah. Gila ya. Ini nih Kang Emil datang ke sini. Beda Emil. Itu Kang Emil ada di Bandung, ini di Jakarta. Kita kedatangan tamu yang sangat berharga dan spesial banget malam ini bersama siapa? Kenalin Emil dulu. Mario, hai guys. Perlu perkenalan lebih lengkap? Enggak, sebenarnya pasti semua udah pada tahu lu nggak sih? Oh iya, benar, gue Emil Mario, selebgram, seleb tweet, seleb talk, youtuber. Emang yang di sini nggak bisa ngeliat yang cakep gigi? Emang rusuh ya kayak Nggak, maksudnya rusuh semangatnya, ngerti nggak? Rusuh semangatnya gitu loh, kayak kalau nonton bola tuh support gitu-gitu loh. Keren. Aduh ya Allah. Baru berapa detik? Baru on lo masalahnya. Jadi FTV banget kan. Iya. Apa tuh FTV cut? Enggak. Ya, udahlah ya. Lu jangan mancing nih. Iya enggak, ini Gua belum naik banget, udah jatuh gua. lah kan justru naik dari situ. Iya bener nggak sih? Iya kan? Iya, benar. Dari keviralan. Keviralan, nggak apa-apa negatif dulu, nanti lama-lama dibangun yang positif. Oh, pengalaman ya? Iya bener. Jadi emang harus balance, ngerti Oh, iya, nggak sih? Kalau bener. bagus-bagus banget ngapain? Gue bukan mau di bener, Ayunda. Benar. Nggak perlu. Tapi gua mirip sih sama Maudi. Bang Baut. Kemarin Emil dari London ya? Betul. Gila, pas banget. I just got back from London, you Oh. know. So kayak I don't know how to speak Indo. My Indo is very bad. Oh, okay. Yeah, can I have this Sure. Thank you so much. Yeah. Nggak ngerti ya, Jut? Sumpah, gua nggak gimana ya, bocah lu nggak bisa bahasa Inggris gua mah. Tapi ya bener, gue baru dari London kayak baru seminggu lalu sih. Seru nggak? Seru banget dong liburan. Kemarin Kang Emil berdua ya sama. Iya, gue sama Gilang ke London ya liburan gitu loh. seru Terus habis ya. itu juga kayak sambil ngeliat-liat apa namanya kampus-kampus. Nah, kebetulan di sana juga gue banyak teman-teman kan gitu. Jadi kayak nggak apa-apa main-main sambil liburan dikit gitu. Walaupun visa Paris gue ditolak. Oh, Jadi gue cuma ke London doang. Tadinya tuh gue mau keliling Eropa. Eropa. Terus habis itu nggak bisa gara-gara visa Paris gue ditolak. Itu ya karena? udah. Katanya alasan gue nggak reliable. I was like what the fuck gitu. Kayak nggak make sense banget gitu. Maksudnya kenapa gue bisa ditolak gitu loh. Sedangkan nyokapnya Gilang yang kayak sebenarnya kasarnya maaf ya Lang. Apa namanya disponsorin Oh, itu iya. diterima. Tapi gue sama Gilang nggak diterima. Padahal kan udah ada jaminannya lo Iya di sana. mungkin takut menambah populasi banci. Ini Diangkat dulu ya, diangkat dulu. banyak deh lakinya ya. Bagi dong. Enggak cewek maksudnya bagi cewek. Enggak ada cewek. Iya, enggak ada. Lu ada aku Emil yang mau datang Paris, kenapa nggak diterima? Nah, Enggak. Tapi kan itu kan kalau kulit kan ke London. iya. Iya. Jadi mungkin emang jalannya cuma ke Oke, London emang doang ya. jalannya. Tapi yang penting I had a great time in London. Ya, yang penting Seru lo have banget fun tuh aja London. ya. Seru banget. Tapi di London ketemu Ariana Grande nggak? Enggak sih, kebetulan Tapi dia di dia Amerika Ariana. ya. Iya, kebetulan gue juga sama dia nggak ada relasi apapun. ada relasi. Nggak bestie juga. Tiba-tiba Jadi emang ya. nggak janjian Iya, sih. nggak janjian Nggak ketemu, juga. nggak ketemu siapa-siapa gue di sana. Udah main aja sendiri sama Gilang. Tapi gue suka banget tau ngeliat lu berdua. sama Iya, Ariana berdua Grande. ya. Bestie banget, Bestie saling banget ya. bersinergi. Emang kita tuh jago banget nge-fakein diri kita di sosial media. Oh, iya. Oh, kita tuh sebenarnya saling benci satu sama lain. Oh iya. Oke, kita Kalau sebenarnya dulu kayak gitu kan. kita kalau di sini berantem kita. Yang penting buat cuan deh, ya udah kayak Iya, kita sayang-sayangan. iya. Padahal di belakang tuh kayak ini najis. najis gitu ya. Bener sih, gue juga kayak gitu. Tapi lu serius lu pernah berantem gak sih sebenarnya sama dia? Sama Gilang pasti gue pernah. Tapi yang gue suka, gue kenapa bisa sahabatan banget sama Gilang? Menurut gue pertemanan gue sama Gilang itu pertemanan yang sangat sehat banget. Jadi kalau misalnya gue sama Gilang kayak ada sesuatu yang kita off, itu tuh gue bakal langsung ngomong ke dia langsung gitu loh. Gue bakal to the point, Lang, kemarin lu kayak gini ya. Gue gak suka kalau lu kayak begini, tapi gue clear. Kenapa gue make it clear? Karena gue sayang sama lo. iya. Gue mau lo sama gue tuh tetap sahabatan terus selamanya. Untuk selama lama. Jadi kayak makanya itu gue selalu kayak kalau ada masalah tuh diselesain, bukan diomongin di belakang, bukannya diomongin sama teman circle lain gitu loh. Itu yang ada. Iya, apalagi nyindir-nyindir. Wah, iya, iya. Alay banget kan kayak Iya. gitu-gitu. Jadi mendingan gak usah. Jadi Drama kayak TikTok ya. jadi lebih baik langsung ngomong aja empat mata. Terus kayak diselesain dan ya udah selesai gitu, clear. Dewasa banget ya. Terus yang gue suka sama Gilang kayak kan ada nih teman-teman yang kayak misalnya kita satu circle ada 5 orang nih, kita main berdua.
yang 3 nggak diajak. Nah terus yang 3 tuh biasa marah gitu, kenapa sih lo nggak ngajak gue? Nah Gilang tuh bukan tipe yang kayak gitu. Gilang tuh kalau misalnya emang lihat gue jalan sama teman gue yang lain, yang teman dia juga, dia yang kayak boleh nggak gue ikut? Kalau misalnya gue nggak boleh ikut nggak apa-apa kok, gitu loh. Jadi bukan yang kayak kalau nggak ngajak gue, tapi ya tinggal lo nanya aja, boleh nggak sih gue datang? Atau nggak kalau misalnya emang lo lagi nggak diundang ya berarti gue lagi pengen main sama yang lain. Itu sesimpel itu aja gitu. Jadi Seru sehat banget, sih, very healthy. Iya, udah ada koneksi gitu ya berarti. Iya, kita padahal Gilang tuh awalnya benci sama gue. Gara-gara Gilang tuh mikirnya gue judes, sombong, terus habis itu nggak di fallback, mana gue ngecek followers gue scroll begini. Kan banyak ya, kan banyak ya. Bukan gue yang ngomong. Ngerti nggak? Gue yang Tapi itu famous, dia yang fakta dong. sombong. Itu fakta dong. Tapi rata-rata yang berawal dari berantem memang Iya, jadinya bestie yang banget. awalnya tuh bad impression, lama-lama malah deket. Iya benar. Kayak gitu emang. Gilang tuh awalnya nggak suka sama gue. Kayak apa sih nih, cewek? Apa sih? Jago banget, gitu. Maya itu siapa sih, ada lu ya? Oh Maya, oke sekarang kita ngomongin Maya. Maya, ya, dari Maya Gilang. nggak ada di sini, padahal dekat loh rumahnya dari sini. Oh iya, dia bilang. Dia di BL kan? Dia di BL kuliahnya. Oh. Maya tuh sebenarnya adik angkat gue. Jadi dia pindah ke sini waktu gue tuh kelas 4 SD. Kelas 4 dia kelas 3. Dia pindah dari Papua gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada hubungan darah, tapi kayak oma gue atau siapa gue kayak keluarganya kenal sama keluarga dia gitu. dekat. Dulu kenal. Terus akhirnya karena bokapnya dia waktu itu meninggal, jadi dia disekolahin di sini di Jakarta sama bokap gue gitu. Jadi officially Iya, sampai akhirnya dia datang, gue juga langsung kayak, aduh, beban apa lagi nih? Ngerti nggak? Aduh, apalagi nih musuh baru gue, ngerti nggak, masuk dalam rumah gitu. Terus udah gitu kan dia manggil gue, sampai sekarang kalian tahu kan dia manggil gue Om. Om, Ada beda gue jauh. dipanggilnya Om, ngerti nggak? Dari zaman SD juga dia udah manggil Om. Om. Nah itu gue peringatin hari pertama sekolah dia masuk, gue langsung bilang kayak begini, lo manggil gue Kak ya, lu sampai manggil gue Om, gue kapan lo? gue kalau masalahnya gue masih SD, Cong, terus habis itu dipanggilnya Om, terus udah gitu, ya gue begitu loh, ngerti nggak? Rokok gue SC, dipanggilnya Om. Gue kagak tante dipanggilnya Om, gimana gue nggak tahu? Ini harusnya tante, Neng atau Umi juga nggak apa-apa gitu. Ini Om, makanya gue peringetin, lu panggil gue Kak, awas aja lu sampai bilang Om. Ini Emil aja, Emil deh. Gitu, gue bilang kayak begitu. Emang lu nggak seakur itu sama Maya? Sebenarnya gue sama dia kayak adik kakak pada umumnya aja sih. Cuma kebetulan kita kan orang timur ya, dan orang timur tuh kan kalau ngomong nadanya semua oktavnya tinggi ya. Jadi kesannya kayak marah, kayak ngegas gitu. Padahal emang cara ngobrol kita sehari-hari kayak gitu. Tapi emang gak sayang juga sih. Nggak sayang. Gak saling sayang Rasanya juga. tapi dibeliin iPhone kemarin Maya. Ih. Oh baik banget ya tante. Gue tuh gak suka menyebarkan kebaikan gue gitu. Ngerti gak sih? Itu terpaksa aja buat konten. Oh my god! Wow! Ngerti gak sih? Biar naik ya. Yang penting balik modal. Balik modal. Gitu. Aduh, Emil cowok flamboyan. Ini pertanyaannya kurang ajar, siapa yang bikin pertanyaan? Emil cowok flamboyan dari kapan? Masa pertanyaannya kayak begitu? Dari lahir. Dari lahir saya. By the way, flamboyan nggak salah loh. Iya benar sih. Apa masalah dengan cowok Iya. flamboyan ini 2022? Iya. Tipe manusia itu ada banyak dan Banyak kita banget. mau nggak mau harus menerima itu dong. True. Ngerti nggak sih? Dan personality orang tuh emang dilahirkan Tuhan berbeda-beda aja dan Benar. unik-unik karena semua orang tuh punya tujuannya masing-masing dalam hidupnya gitu loh. Dan tujuan gue ya emang kalau gue ngondek kayak gini, kalau gue nggak ngondek gue nggak bakal ada di Jakarta keras. Gue nggak bakal ada di sini, nggak bakal diundang talk show sana sini, nggak mungkin. Emang unik banget sih. Yang Iya. lain juga gitu kan. Banyak juga Unik tau. tuh pujian apa enggak ya? Unik pujian dong. Pujian. Pujian ya? Soalnya unik tuh kayak, ngerti gak sih? Kayak gue aneh gitu. Enggak unik pujian guys. Gue suka banget sama lu, apaan tuh? 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 Sampai bawah, sampai di bumi, sampai gue gali. Itu siapa sih yang mulai awal? Ada di TikTok Iya, gitu ya. TikTok gitu. Nggak usah di-share ya soalnya. Ya begitulah dia kok dia takutnya tinggi. anak-anak circle kalau ngomong tuh saik banget lu bro. Oh, Bre. pasti amen. Bekasi, pasti Gitu. Bekasi. Ya bisa jadi Bekasi. jadi Bekasi. Bekasi nggak sih? Bekasi atau Meruya sih bisa jadi. Sini dong! Sini dong! Waduh. Nah, konten Emil lucu deh, yang makanan aneh sama mainan-mainan lucu. Yang mana? Iya Gus, dia kadang sampai muntah-muntah dulu. Oh, ya makanan lu aneh-aneh. Iya, jadi Iya, intinya iya, tuh orang-orang di TikTok kan kayak suka suruh-suruh gue nih ya, mention gue buat coba-cobain Makanan kayak apa, makanan makanan apa, apa. tahu busuk, udah gitu kayak
jeruk nipis dikasih pakai bawang putih dikasih sama bubuk cabe sama garam. Nah orang kan ada gila-gilanya ya, dan gue juga dengan tololnya gue mau gitu loh. Gue cobain dan ya nggak enak sih. Ya lu expect apa? Expect apa? Gue juga dari awal udah tau nih rasanya nggak bakal enak. Ya alhamdulillah belum tai aja sih yang gue makan. Sejauh ini belum tai yang gue Boleh makan. di request ya teman-teman. Iya kalian bisa request di bawah sini kita makan apa. Mungkin nanti bakal ada Iya. show-show makan-makan. Boleh, sama Gilang juga kali ya, Betul. berempat. Berempat. Makan aneh tuh. Makan aneh tuh. Gue paling gak bisa tuh anjir. Gue kreatif, simpen ya. Karena gue suka review mainan, makanan gitu-gitu. Mainan yang bikin-bikin kesel gitu loh. Mainan bikin kesel. Ada lah burung berak yang bikin mainan. Gue tau yang gini-gini ya? Iya yang begini-gini. Gue gak paham udah mana harganya kayak 800.000, 2 juta, 1,5 cuma buat nonton burung berak. Oh gue tau tuh yang dikasih makanan terus berak. Iya, Udah dikasih gitu makanan beraknya terus bisa berak. refill lah di sini. Iya. Udah gitu lehernya kayak tinatun begini-begini. Gini-gini. Gila sih. Sebenarnya such a waste of money banget ya, buang-buang Iya. duit banget. Dan lu beli lagi. Dan gue beli, ngerti nggak? Berarti gue yang tolol Iya. sih. Sebenarnya di sini apa gue yang tolol tapi ya udahlah. Berarti pasarnya mereka emang lo gitu Iya, ya? pasar mereka orang tolol kali itu. Pasar masyarakat tuh orang-orang tolol kayak gue. Kayak begitu. Aduh, ya ampun. Tapi abis itu mainannya lo apain? Lo keep atau kayak Lo jual buang. aja lah tuh? Gue kasih Maya sih. Oh juga lo ada Gue kasih Maya. Orang Atau tua gue kedua? ada adik kecil lagi. Oh, ada adik Adik kecil lagi. Gue tuh 4 bersaudara. Oh banyak juga ya? Iya. 5 sama Maya. Gue lupain Maya. Maaf Mai. Coba gue suka lupain dia 5. Berlima. Jadi gue anak ketiga. Terus ada adik lagi surprise pas gue SMP. Tahu-tahu nyokap gue tekdum. Terus habis itu Maya. Oh Maya. Jadi 5. Maya sama lo bedanya umur berapa? Maya tuh lebih tua dari gue. Ah demi apa sih? Sumpah Maya tuh 23. Pantesan dia kurang ajar manggil Nah lu. iya, makanya kelakuan dia kurang ajar. manggilnya om Jadi sih, manggil gue anjir. karena silsilah. Silsilah dalam keluarga gitu loh. Dia manggil gue om. Kalau bisa panggil tante sih mungkin manggil gue tante. Kalau mendingan Umi sih. Dia Umi Umi kali sih ya. kata gue Atau lebih- Nek. Iya ya. Iya, Nek cocok juga sama sih. lo. Tapi balik lagi, gue pengen ngomongin pertemanan lo. Iya, kan tadi kan lo bilang Gilang itu kan termasuk teman lo yang Healthy pernah friendship. ya healthy friendship gitu ya. Lo pernah gak sih kayak di perjalanan lo ini lo punya teman-teman yang toxic gitu dengan lo yang kayak gini? Gila, apa harus gue spill? Ngerti ya? Serius banget nih, salah serius banget nih. Enggak. Nggak apa-apa nggak kalau mau nge-spill, kemarin gue nge-spill baik walk. Oh gitu. Oh iya. Iya, gue minta jangan dibipin ya pas baik walk soalnya dia kan lagi kurang ajar kayak KDRT ya. Ih najis. Sama Ardito juga kan? Kalau Ardito yang ini yang Iya. enggak, gue enggak. Ardito emang gue ngomong. Ngomong, gue yang ngomong dah. Lu yang ngomong. Gue nggak lihat Art. Ini nanti masuk TikTok dikasih background musik yang dramatis, terus dia komennya hujatan, di-cut, ngerti nggak? Ya kan orang-orang TikTok kan kayak begitu kan? Iya iya. Jadi memancing gitu loh. Terus nanti yang sketch dia. Nah, terus belakangnya jedak-jeduk. Terus abis itu ada watermark yang CapCut. Ah iya. Yang postingan ya. Ngerti Dia nggak? ini kalau CapCut dihapus dulu. Dongok, orang tuh kadang nggak dongok. Tapi kan lu pernah Iya, Dia gue juga pernah, gue udah so cakep banget, gue bikin morning routine, masak, buka baju gitu-gitu kan, tahu-tahu endingnya kayak perfect, ada watermarknya muncul, ketahuan banget ngedit gratisan, ngerti gak sih? Tapi bagus aku juga pakai apa? Iya kan, editnya simple, Itu sumpah. pernah doang udah. Boleh Iya, nggak sih iya. ngomongin temen toksik? Boleh dong, boleh banget. Kita lanjut ngomongin temen toksik. Pasti sih gue punya temen toksik, dan kayak cara ngadepinnya sih sebenarnya kalau zaman sekarang menurut gue ngadepin temen toksik tuh ya ngejarakin aja gitu loh. Gue tuh sebenarnya nggak sampai hardcore level yang kayak yang nge-cut sampai gitu? unfollow, block gitu-gitu tuh gue nggak. Tapi kalau misalnya emang menurut gue dia toxic, kayak ya gue jauhin aja, kayak udah nggak main lagi atau udah nggak segala macam gitu. Dan gue pun nggak langsung kayak nge-cut off orang gitu sih. Gue tuh kayak harus melewati beberapa fase dulu sampai gue kayak oh lo nggak cocok nih sama gue. Kayak sifat lo nih sifat yang udah pakem dari lahir, emang personality lo kayak tai anjing, atau lo yang masih bisa Tapi masih bisa diubah, gitu. Karena gitu gue kan ya. tipe orang yang kalau misalnya ada sesuatu pasti gue omongin kan. Nah kalau dia udah gue omongin dan dia nggak berubah juga, oh ya udah berarti emang kita udah nggak bakal cocok. Yeah. Lo cocoknya mungkin market lo sama yang lain kali ya, bukan sama gue gitu. Jadi pasti ada aja sih teman-teman toksik yang kayak gitu. Dan cara gue seperti itu tadi. Tapi ada nggak kejadian yang paling anjing banget sama temen yang toksik? Kejadian paling anjing apa ya? Nggak ada sih, karena kebetulan mungkin gue yang toksik. Sama ini lo ya. Jadi selama ini nggak ada.
Karena selama ini kayaknya gue yang toksik. Kalau dipikir-pikir, oh iya nggak ada. Apa gue ya? Apa gue yang kayak anjing gitu loh? Terus sama ini lo gitu ya. Gue yang kayak bangsat. Plot twist. Gue tuh yang suka kayak gue kompor-komporin di belakang. Lu tau nggak sih lu diomongin sama dia? Gue kayak Emang begitu. ya? Oh, Ikut gue juga. hancurin pertemanan gue. Terus itu gue tertawa di belakang. Lo sendiri ya. Iya. Mampus lo Tapi semua gue ribut. tipe kayak gitu. Sama. Bercanda guys, gue gak kayak gitu. Yaudah kita tarik juga gue kayak gitu. Gue gak kayak gitu. Ngomong yang lagi pada demen selingkuh. Demi Allah ada temen gue. Ada ya temen lo yang selingkuh? Enggak. Ada. Gue. Sebab lo merhatiin gak sih? Cowok yang selingkuh tuh gak ada yang cakep. Emang iya? Iya menurut gue gak ada yang cakep. Itu sih siapa Laslar. Rizky Bilar. Ya entah mukanya kayak gantungan kunci atau enggak chihuahua. Gue gak paham. Gue tau Cimawa tuh yang lancung itu ya. Iya, karena muka jelong deh. Kayak lo tuh udah dikasih kesempatan, udah dikasih berkat kuasa sama Tuhan, dikasih cewek yang kayak malaikat, nggak ada bersyukurnya gitu loh. Udah gitu ngakunya kilaf tai anjing. Kayak menurut gue nih ya, orang tuh kalau selingkuh mereka tuh bikin struktur dulu. Mereka bikin gimana caranya kayak supaya gimana nih ya biar caranya selingkuhan gue ini nggak diketahui. Udah gitu belum lagi kalau misalnya lo ngasih makan lonte atau perek lo, ngasih modal, ngerti nggak sih? Terus habis itu lo bikin plan ini itu kasih tahu temen-temennya kayak jangan kasih tahu cewek gue ya kalau misalnya gue selingkuh bro. Gitu-gitu. Itu kan semua udah dibikin struktur. Terus lo bilang kilaf. Tai anjing, sumpah kontol. Kata lu cowok-cowok yang selingkuh tuh pasti mukanya kayak chihuahua kan? Iya. Sumpah. Kalau misalnya cewek yang selingkuh mukanya kayak apaan? Kalau cewek yang selingkuh bisa jadi kilaf. Ayo komen foto semua pada serang kita. Enggak, lu cewek-cewek juga jangan pada kayak lonte deh. Cowok lu pada tajir, pada ngasih lo makan. Udah, intinya mau cowok mau cewek kalau selingkuh tuh udah salah gitu loh. Cuma ya mungkin emang dari selingkuh itu bisa harus belajar sih. Dari kesalahan kan nggak ada manusia yang sempurna juga kan ya, betul. Kayak gitu. Makanya jangan kasih kesempatan ke orang jelek. Orang jelek kalau dikasih kesempatan tuh kayak misalnya cowok nih ya, lu ngasih pacaran sama cewek yang cantik banget. Dia tuh udah mikir kayak, wah anjing gue segalanya nih, gue bisa ngatur cewek ini itu. Gue bisa dapetin cewek yang semodel kayak gini, berarti gue bisa dapetin yang lain. Makanya dia ngerasa tinggi. Atau diri jangan Iya, bisa. padahal lu mukanya kayak inti bumi anjing. Ini bumi. Ngerasa udah kayak planet tot. Anjir beradakan banget tuh. Beradakan. Tapi biasanya cewek-cewek yang tukang selingkuh namanya dari Dinda, Putri. Putri. Nama gue Dinda Putri anjing. Itu nama lengkap lo? Iya. Tapi gue pernah putus sih karena selingkuh. Oh gitu. Iya. Hilaf kan? Relate. Dimaafin kok dimaafin. Dimaafin. Tapi kan udah belajar dari kesalahan seperti yang Kang Emil. Iya nggak apa-apa. Kang Dia coba Emil. aja kan. Bumi. Umi Neng Emil. Umi Emil. boleh. CMI. Emang tuh gym buat ngalahin Om Deddy emangnya? Sumpah enggak. Coba enggak. Jadi apa namanya? Banyak nih ya. Jadi kayak semenjak gue nge-gym ini kayak diupload kan sama akun-akun lain gitu. Terus kalau diupload tuh, wah akhirnya Emil berubah gara-gara netizen. Idih, pede banget lo gara-gara lo pada gue nge-gym. Gue olahraga tuh udah dari dulu. Gue tuh nge-gym ya kayak emang biar demi kesehatan aja. Tapi dan- yang badan lo segitu terus kok. Iya kan, Iya tuh. kan? Mana sini yang ngatain gue ngondek anjing gue liat. Badan lo aja kayak selang ngatain gue ngondek. Iya. Iya anjing, badan lo kayak Tante Korla, tau gak? Tau gak Tante Korla yang lagi lifestyle? Iya, tahu gue. Yang di Jerman. Iya, di Jerman. Seru banget ya. Ya jadi gue sebenarnya nge-gym buat kesehatan aja sih. Kayak menghadapi warga plus 62 ini kan agak berat Iya, ya. iya. Jadi kayak nge-gym itu kan bagus kan endorfin. Jadi kayak ya biar happy aja. Terus biar mantep juga lah. Biar Iya, nggak jual ngerti nggak sih? Biar nggak jelek-jelek banget say. Kayak gitu. Nggak, Nggak, ini- ngalahin ini Om tapi Deddy. siapa deh? Ini emang ini tuh gue tau banget siapa nih sih Jakarta anjing? Keras rencananya tuh emang pengen ngancurin hubungan gue sama orang-orang.
Sebelum gue datang ke Lopada, gue udah diundang sama dia, jadi gue harus baik sama dia. Nah, Om Deddy. Iya, udah datang ke podcastnya. Gue pernah sih nge-DM Om Deddy. Gue bilang, Om Deddy, gue bosen banget jadi yatim. Lu mau nggak jadi bapak gue? Gue dikatain asu anjing. Demi Allah. Bentar kita kasih tahu ya nih di sini asu kata Om Deddy. Dikatain asu. Astagfirullahaladzim. Gue mau nanya dong, tanggapan lo buat saat-saat ini nih kan banyak ya sekarang yang kayak gampang gitu naik gitu namanya. Menurut lo tuh gimana sih kalau yang terkenal harus punya karya atau enggak? Menurut gue enggak sih, nggak harus Ya. nggak harus punya karya sih. Sebenarnya karya itu kan formnya beda-beda ya. Seni itu bisa dinilai dari manapun. Kayak nggak harus lo punya prestasi gede, kayak lo menghibur orang, lo bisa bikin orang ketawa, itu kan Karya. juga suatu karya gitu loh. Lo bisa menghibur orang, itu berarti berkat dari Tuhan untuk lo punya bakat kayak bisa bikin orang bahagia, bikin ketawa atau segala macem gitu. Jadi nggak harus punya karya sih menurut gue. Menurut gue orang-orang di sosial media pun tuh nggak, lu kagak gila-gila belajar juga, ngerti gak sih? Kayak orang tuh kalau misalnya mau belajar mulu capek, pasti butuh Iya, hiburan gak sih? benar, Kayak pasti benar. butuh nonton-nontonin bencong, Iya. butuh nonton-nontonin siapa. Iya. Lu kalau mau belajar doang mending pakai ruang guru. Iya gak sih? Daripada lo main TikTok, Instagram, Iya. udah kalau lo mau belajar apa sih? Karya lo, video lo tuh nggak ada manfaatnya. Ya udah main ruang guru. Gak usah main TikTok. Kalau mau belajar di ruang guru di sekolah, bukan buka sosmed. Bener. Tapi bikin konten itu tuh nggak semudah yang kalian Iya. pikir. Iya, Sumpah, susah gue tuh banget. salut banget loh sama content creator yang bikin a day in my life. Iya itu. Kayak anjing itu capek banget. Susah banget. Sumpah gue baru bikin sampai jam 9 pagi gue kelar. Gue udah iya, gue ajar. Masalah demi apapun gue langsung bye, gue give up. Karena gue baru bangun aja harus set up kamera taruh depan pintu. Bangun jalan ke sana pura-pura tidur, abis itu jalan lagi. Aduh mager banget, itu capek banget Demi sumpah. Allah. Sumpah. Ada di malam tuh Iya. paling kayak lu mereka hari-hari Iya, lu mereka ya. hari-hari gue Gila. jalan dari ujung buat ke mobil, taruh dulu kamera jauh, terus itu balik balik lagi, lagi. pura-pura buka pintu. Aduh nggak bisa gue. Kardio say. Capek gue nggak bisa. Berarti lu gak ditolongin dong kalau misalnya lu ngerekam? Gak ada, gue kan juga semuanya kerjain sendiri kan, cewek-cewek independen. Tapi lu pernah expect gak sih kalau lu bisa seterkenal sekarang? Expect. Oh, efek ya? Sombong gak jawaban gue? Enggak. Enggak, tapi serius, menurut gue kayak begini ya, gue tuh cita-cita gue dari kecil tuh emang pengen jadi entertainer. Gue tuh pengen berada di depan kamera gitu loh. Jadi dulu zaman-zaman SMP, SMA, itu gue kayak casting sendiri karena nyokap Oh, bokap iya. gue tuh pada kerja. Jadi gue casting sendiri, naik Gojek, kehujanan, terus segala macem, naik kereta, turun, Gojek lagi, lanjut kereta lagi, turun, lanjut lagi, segala macem kayak gitu-gitu buat casting walaupun gak ada yang keterima. Gak ada yang keterima tuh casting, tapi kayak karena itu mimpi gue, jadi gue ngejalaninnya happy aja gitu, karena itu passion gue suka. Jadi menurut gue kayak gue expect apa enggak, gue expect karena menurut gue semua kerja keras itu pasti bakal ada hasilnya. Dan mungkin hasilnya ya lewat TikTok. Ah, iya bener. Iya benar. Tapi usaha gue udah ada dari dulu gitu iya. loh. Dulu gue suka freelance model, Oh, iya? kayak gitu-gitu, iya. Buat kayak kampus-kampus gitu loh. Oh. Kan kelihatan banget kan gue kayak Gigi Hadid kan. Iya, kelihatan banget sih. Yes. Makanya itu jadi kayak bisa Cantik dulu jadi banget, model sweet. gitu. Kok lu nggak ada? Kok langsung ada sih ini pertanyaannya, coba peragain jadi model aja. Oh, udah ada. Udah. Udah. Emang harus peragain ya, kayak bukannya gue kayak gini aja tuh udah fotogenik. Gue gak perlu pose nyet. Awas. Nggak, tapi in real life gue ngerasa dia emang cakep aja. Sumpah cakep banget. Tapi Enggak ada. nggak ada tapi. Emang Ini omongan gue jangan brandnya jangan sampai kelihatan ya. Nggak Iya. boleh type in ASMR dulu. Break dulu. Oh, iya. Lu pada capek kan? Tapi Kedengeran nggak? Kayaknya kedengeran cuma. Ya udah, oke. Nafsu loh, nafsu. Apa? Gak boleh nafsu kayak gitu, jijik 0858. Sedap. gua belum nanya lagi tadi. Apa? Terus gimana rasanya bisa nikmatin hasil dari payah lu? Oh, iya. Dulu sampai sekarang jadi terkenal. Ya alhamdulillah say, puji Tuhan banget, gue seneng banget sih. Kayak sekarang dulu tuh gue selalu ya duit juga gak dikasih sih, kayak duit dikasih tapi kayak dulu tuh dikasih duit secukupnya banget. Gue tuh suka hal-hal yang mahal, jadi kayak gue tahu anjing gue harus kerja keras. Ah, bener. Karena gue demen banget sama hal-hal yang harganya di luar nalar, Iya. kayak dompet 7 juta,
Kan demen ya kayak ngeliatnya gemes gitu-gitu kayak Bagus. wah anjing nggak bisa nih gue berarti harus kerja keras kalau Iya, misalnya berarti gue itu mau pacuan lo ya, itu kayak pacuan gitu. gue suka hal-hal mahal makanya gue harus kerja keras kayak orang gila Itu bagus, itu bagus. Sumpah. dan kayak perasaannya seneng banget bersyukur banget kayak sekarang juga bisa jadi family backbone semacam itu ya bisa jadi family backbone bisa bantu orang tua Yeah. bisa bikin bisnis sendiri Yeah. sekarang bisa biayain Yeah. ini itu sendiri jadi kayak udah nggak nyusahin lah gitu. Ini berkat kalian semua loh, aku mau nangis deh. Berkat kalian semua yang ngatain Kang Emil Iya, Umanik. betul. Berkat kalian semua yang menghujat gue, terima kasih. Terus hujat aku. Iya. Duitnya dari situ guys. Kalau menurut lo nih tentang bullying ya, tentang bullying. Maksudnya ini kan lagi, maksudnya mau dari kapan tahu sebenarnya udah ada ya bullying ya. Cuma sekarang tuh dengan berkembangnya sosial media, semakin orang sering gitu ya. Semakin gampang ya Iya. aksesnya buat ngebully karena kayak gue nggak tahu nih wujud lu kayak gimana ya udah gue katain aja pakai fake account kayak gitu kan orang-orang. Menurut lo gimana nih? dengan Kalau bullying menurut sekarang? gue sih bullying ya udah jelas mau dilihat dari kiri kanan atas bawah salah ya. Iya. Mau dilihat dari sisi manapun bullying itu salah yang pasti jangan pernah lo lakuin. Nih dulu gue tuh zaman-zaman SMA gue juga pernah dibully. Gue zaman SMA tuh pernah dibully awal masuk ya gimana gue nggak dibully sih soalnya itu waktu itu lagi 17-an. Yang lain cowok-cowok pada futsal nih. Pada futsal gue datang telat pakai blush blush gue nih nyala nih blush gue nyala celana gue dilipet baju dimasukin tentengan kan cewek-cewek kalau bawa baju ganti kan biasa pakai shopping bag Iya, gitu shopping kan bag, bener ya nggak sih H&M. H&M lo tau apa gue Victoria's Secret mantap dong tuh Iya, shopping iya, bag gue Victoria's Secret warna pink gue mikirnya bakal jadi ini dong kayak gitu kan oh dibully gue iya anjing orang dipojokin gue anjing tapi Iya. ya udah kayak itu masa-masa itu bisa gue lewatin sih tapi sebenarnya gara-gara itu pun itu bikin gue cukup sedih sih karena waktu itu gue jadi nggak jadi diri gue sendiri semenjak itu gue jadi kayak mengubah Menutup diri diri gue ya? menutup diri yang kayak sok di maco-macoin biar demi diterima sama masyarakat di sekolah gue gitu loh Itu nggak enak banget. itu nggak enak banget gue sampai lulus kayak begitu tuh Oh iya. makanya sampai gue lulus pun kayak ada beberapa teman gue tuh kan yang dibully kan nah tapi kayak satu pacuan di otak gue tuh kayak lo mau sebandel apapun di sekolah yang penting lo jangan pernah ngebully orang kayak lo kalau mau bandel yang cuma ngerugiin diri lo sendiri nggak apa-apa lo mau merokok lo mau cabut sekolah itu kan yang rugi diri lo sendiri kan tapi kalau lo merugikan orang lain yang kayak lo fisik lo katain orang lo pukul lo gangguin gitu-gitu itu tuh lo mengganggu kebahagiaan orang Iya. itu lo dan itu pasti nanti karmanya balik ke lo Iya. gitu. Jadi gue pokoknya bandel nggak apa-apa, bandel tapi yang penting bukan bandel yang kayak merugikan orang lain. Iya. Entah, tapi nggak tahu kenapa gue percaya teman-teman lo yang dulu ngebully lo terus kalau ngeliat lo di TikTok itu temen gue tahu dulu. Iya, sekarang pada ngajakin nongkrong, Ini najis. pada minta kirimin makanan-makanannya. Iya. Terus pada minjem duit. Iya, pada minjem duit. Terus sama Mil tolongin dong gue. Post IG dong, Iya, post IG post dong. di IG. Dan gue tetap terima loh. Aduh gimana sih? Iya, gue tetap terima kayak Iya. why not bantu aja. Keren sih. Karena menurut gue kayak ya udah itu masa lalu dan sekarang lo mau ada usaha dan gue dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa ngebantu usaha lo kenapa tidak? Benar. Lo beda banget ya sama gue pendendam. Sama gue juga. Gue tuh sebenernya itu cara balas dendam gue ya biar lo tuh mikir Oh iya iya, lo ujungnya sama nggak sama gue iya, ya. lo dulu jahatin gue kan tapi sekarang kayak malah gue baikin lo tuh harusnya sih kalau dia punya otak sih dia sadar ya wah anjing Emil dulu gue gangguin, Emil dulu gue bully segala macam kok sekarang masih mau bantu harusnya sih mikirnya kayak begitu Iya benar. Kalau semuanya kejahatan dibalas dengan kejahatan tapi kadang emang harus sih Kadang ada yang emang deserve harus ya. sih. Kadang emang ada yang deserve untuk dibalas dengan kejahatan udahlah fuck lah dengan kejahatan dibalas dengan kebaikan gue manusia bukan malaikat balas juga dengan kejahatan Menurut Kang Emil kenaikan BBM di Bandung. emang BBM masih ada ya bukannya sekarang kayak pakai WhatsApp Kok BBM sih anjir? Ini bahan bakar minyak. Lo mematahkan statement lu pengen dianggap pinter. oh iya bener-bener lo mau S2 di London ya Say? Bisa. Iya. Ya menurut gue ya gimana ya gue bukan orang-orang politik bukan orang-orang yang bisa bersuara tentang itu tapi gue yakin banget ya orang-orang pada nggak setuju lah Iya. kalau menurut gue kalau harga naiknya itu alasan di belakangnya tidak masuk akal ya pasti orang bakal kecewa Udah, ada gila-gilanya juga gue disuruh komentarin BBM sebenarnya kalau gue salah ngomong gue yang dihujat lo padahal mah cuma ketawa-ketawa anjing gila Gue pengen ngomong sesuatu tentang BBM. Jangan pakai Pertamina guys. Cepet habis.
Amina. Lucu banget gila. Kita tunggu aja, kita lihat nanti Dinda Instagramnya masih ada apa enggak. Iya, Instagram masih ada orangnya belum tentu. Oh, coy. Udah gitu bionya mau in memorial aja. Udah mati gue. Udah, next aja ya, Next aja dah. Tapi itu beneran tadi yang ngomongin. Pesan-pesan kamu nih buat orang-orang yang mandang lo sebelah mata. Mungkin dia ada penyakit. Mungkin sebelah matanya Iya. apa segala macam. Ya nggak apa-apa sih, gue kayak gini juga masih bisa lihat lo. Iya sih. Iya nggak sih? Jadi kayak buat orang-orang yang memandang gue sebelah mata, kayak lo akan selalu melihat gue. Mau lo membenci gue, mau lo ngeblok gue dari sosial media, lo akan melihat gue dari akses-akses yang lain. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Gue tuh seneng banget loh. Gue seneng banget dia. Ntar dulu tepuk tangannya. Sabar dulu. Jangan pada excited banget. Dibayar 20.000 doang juga. Apa namanya? Kayak gue tuh seneng banget kalau dianggap remeh. Itu tuh jadi kayak motivasi gitu loh buat Iya, gue. acuan ya. Iya acuan gitu. Gue kayak kalau misalnya dikatain, lu tuh badan lu gendut, nggak mungkin lu bakal kayak gini. Gue nge-gym. Nah, best. Aneh kan lo sama gue sekarang. Kayak gitu gue tuh suka kayak begitu. Jadi kayak dikata-katain itu jadi motivasi buat gue gitu loh. Nggak apa-apa. Pandang aja gue sebelah mata. Itu bener banget gak sih? Gue sebenarnya pengen nanyain konten yang lu viral waktu itu ya. Tuh parah banget sih sebenarnya. Terus Kayak sebenarnya kalau ngebahas itu sih agak sedikit. jangan nangis gitu. Kayak Itu air mata berat keluar dari banget kuping. buat gue. Anjing. Conge, itu conge. Tentang laki-laki sejati ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya itu tuh pada dahulu kala. Iya. Lama banget, ngerti nggak ceritanya? Sebenarnya pada waktu itu tuh orang-orang tuh pada salah paham aja sih menurut Iya. gue. Dan selain salah paham juga kayak apa ya? Kalau kita ngebahas tentang cowok-cowok yang gimana itu di Indonesia tuh pasti akan sulit ya kan Iya. sebenarnya. Dan gue pun sebenarnya nggak ngebahas sampai sejauh Semuanya, itu. semuanya Gue tuh gitu. cuma ngebahas kayak gue tuh orang-orang pada marah sama statement gue yang gue bilang emang lo laki-laki sejati udah bisa ngasih apa sih ke keluarga, ke orang sekitar, ke orang terdekat. Nah itu kan maksud gue bilang ngasih apa itu mereka tuh langsung mikir financial. Terus maksud gue itu bukan secara financial, kayak maksud gue kayak lo udah bisa kasih apa tuh kayak lo udah ada kebaikan apa yang lo lakuin, lo udah bisa bantu mereka apa belum. Bantu tuh gak harus dengan uang, kayak bantu dengan jasa, dengan apa segala macam tuh kan bisa kan. Gue gak ada mention uang sama sekali, kayak maksud gue lo udah bisa berlaku baik apa, positif apa ke orang-orang sekitar lo. Nah mereka tuh langsung yang kayak balasannya tuh negatif, kayak ya elah lo cowok ngondek doang, kayak nggak usah ngebahas-bahas kayak gitu, lo bisa apa. Terus mereka pada nge-stitch video gue dengan karya-karya mereka, dengan mereka yang udah bisa hafal jus begitu banyak. Gue kayak bodo amat. Gue bodo amat, lo ngapain bikin video kayak gitu biar like-nya banyak kan. Iya, dia juga pasti ngincer Iya, viralnya, ngincer sampai viralnya. sampai dibikin diss track, dibikin lagu segala macam, ya nggak apa-apa lah, bagus. Gue pas dibikin lagu kayak gitu gue Langsung dengerin Kalau nggak lagu. salah yang bikin lagunya ada yang Malik bukan? oh dia nggak tahu sih, nggak merhatiin namanya. Gak peduli banget soalnya gue nggak nonton sampai habis juga. Tapi emang menurut gue netizen ngehujat lo yang kemarin itu jadi aji mumpung buat mereka sih. Pembahasannya soalnya jadi kemana-mana. Iya padahal dan orang-orang tuh semua cowok yang jatuhnya jadi marah. Emang kenapa lu semua nih pada mukul cewek? Lo semua pada Iya. suka mukul-mukul cewek, suka pada ngelakuin kekerasan gitu kan. Yang gua sama teman-teman highlight itu adalah kayak untuk cowok yang suka mukul cewek. Terus dibalas di stitch dengan video kayak nggak apa-apa, nggak menyerupai wanita, yang penting kayak intinya mereka tuh membenarkan mukul cewek daripada menyerupai wanita. Sedangkan kayak mukul cewek, lo mau lihat dari kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah, itu tuh salah, ngerti nggak sih? Itu adalah kekerasan. Sedangkan kayak ya kalau menurut gue pribadi, orang mau berperilaku seperti apapun itu adalah hak dan pilihan gue. Iya. Gitu. Selama gue tidak merugikan Iya, orang. masalahnya lo gak ngerugiin Iya, gue gak siapa-siapa ngerugiin ya. siapa-siapa. Jadi kayak udah suka-suka gue, hidup gue ngondek. Kalau misalnya gue amit-amit sih, udah gak usah diomongin. Oh iya. Seremnya pembahasannya jangan kayak gitu. Ya pokoknya intinya itu hak gue lah untuk kayak Iya. berperilaku seperti apapun. Lagian orang Indonesia tuh pada ribet banget kalau cowok ngondek dikit langsung dihujat, tapi kalau cewek tomboy, Iya. Itu gue barusan pengen ngomong loh. Iya nggak sih? Kayak cewek-cewek maksudnya yang buci-buci gitu kayak biasa aja orang biasa bilang, aja, tapi gitu, kayak lo cowok ngeliat cowok ngondek tuh kayak jijik, najis Iya. gitu. Padahal aneh banget. Aneh banget, padahal ya sama-sama aja kan sih. Kayak intinya semua orang tuh pasti punya personality dan sifat yang beda-beda Iya. aja. Dan lo sadar gak sih dengan keviralan lo itu dan orang-orang yang nge-stitch itu, lo tuh kayak ngasih
jalan buat mereka. kan. Makanya gue Harusnya kayak kalian berterima kasih ya nih. iya, gue kayak nggak apa-apa deh kalian pada beropini. Dan gue juga waktu itu nggak klarifikasi nggak apa-apa sih, karena menurut gue nggak ada yang perlu diklarifikasiin. Iya. Itu cuma tentang opini aja, dan menurut gue semua orang punya opini yang beda-beda. Gue nggak bisa maksa lo untuk ngikutin gue menurut gue Iya, benar, dan gue benar. juga nggak harus setuju kalau lo tuh benar atau enggak. Benar. Mana sampai trending gitu. Iya kan, tapi itu beda, itu nyatu sih sebenarnya. Namanya Jadi waktu Kang itu, Emil ya? iya Kang Emil, waktu itu anaknya baru meninggal, Meninggal. almarhum anaknya. Terus ada kejadian gue juga, jadi dua sih. Emil Oh, juga. Emil dua ya? dua nyatu gitu. Ya Gitu lah. ampun, Salah lu manggil Bang Emil. Emil aja. Oh iya, Umi. Umi, Umi. Emil, Neng Emil, Neng Emil. Emily. Tapi nama gue tuh ada sejarahnya loh. Demi apa? Sumpah, jadi kan nama lengkap gue Emil Mario Rosando van der Molen. Ah, Nah sebenarnya pas gue mau lahir itu tadinya pas di USG gue tuh cewek. Oh, demi apa sih? Ah, gue dalam hati Gua loh. laki. Demi apa? Demi Allah. Pantesan. Pantesan gua Iya anjing kan, banget sih. pantesan juga kan kayak gini kan. Sumpah pas gue di USG tuh gue cowok, terus cewek. Terus habis itu sampai nyokap gue ini sama bokap gue Bikin nama bokap gue cewek. taruhan. Oh, Bokap gue taruhan. Anjir, taruhan. Karena bokap gue maunya anak cowok. Oh, Bokap oke. gue waktu itu maunya anak cowok, jadi bokap gue kayak enggak, ini tuh pasti cowok kok kayak gitu-gitu. Dan nyokap gue kayak oh udah jelas-jelas di USG, udah segala macem, udah jelas-jelas ini anak cewek kok, udah dibeliin baju cewek, kamarnya udah didekor kayak kamar cewek, kasurnya segala macem. Terus udah diciptain nama, tadinya Emilia Maria Rosana van der Molen. Oh, Nah, cewek. cewek. Terus tau-tau pas brojol, wah apa tuh kok ada antena? Antena, kok dia nyari sinyal begitu kan? Yaudah akhirnya diganti Emil Mario Rosando van der Molen. Seperti itu. Bagus banget. Sama satu lagi, gue pengen nanya. Ini sebenarnya udah gak ada pertanyaannya. Tanggapan orang tua lu Oh iya, itu tadi gue pengen nanya. dengan lo yang sekarang gimana? Gue bersyukur banget, puji Tuhan, kayak keluarga gue tuh sangat suportif sih. Iya. Walaupun ayah gue sempat agak shock waktu pertama kali ngeliat video gue ya. Gue kan bikin video tuh bener-bener diem-diem. Gue bikin video di kamar, ya udah random-random aja kayak gue sehari-hari suka teriak-teriak dan segala macem. Emang gue tuh sebenarnya kalau anaknya tuh cukup loud, suka teriak-teriak dan segala macem. Jadi di kamar tuh gue teriak-teriak dan segala macem. Terus habis itu kamar gue untungnya di atas, jadi Yeah. bokap gue tuh pada nggak dengar. Sampai kayak video gue udah mulai waktu itu di share ke TV dan segala Oh, yeah. macem. Terus ayah gue nonton, gue kayak Emil, kok kelakuan kamu seperti itu? Gitu loh. Kenapa kamu berlagak seperti itu di sosial media? Dan gue jelaskan kayak, loh kan emang papi tahu Emil dari dulu kayak gitu. Kayak Emil tuh dari dulu ya perilakunya Begini. nggak kayak laki-laki yang tetap laki-laki, laki. Cuma ya bukan laki-laki yang suka futsal, Iya. bukan laki-laki yang suka gimana segala macam. Gue suka hal-hal yang berbeda aja. Dan gue ngejelasin itu ke bokap gue sampai kayak waktu itu juga sempet sedih, sempet sampai nangis juga. Iya. Dan bokap gue tuh kayak paham sih, puji Tuhannya dia paham, dan akhirnya sekarang udah sangat support sih, supportive banget. Dia ngedukung banget kayak apapun yang gue lakuin. Gue juga bilang itu ke dia, kayak apapun yang Emil lakuin kan Emil juga nggak ngerugiin orang. Iya. Dan dia jadi setuju dengan itu. Dia kayak ya udah nggak apa-apa, jadi diri sendiri. Yang penting cari duitnya tuh halal dan nggak merugikan orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang-orang, bisa menghibur, kenapa tidak gitu. Iya, bener. Jadi gue bersyukur banget keluarga gue tuh supportif banget. Iya, bener. Semua keluarga gue supportif. Berarti sempet cekcoknya sama bokap. Ya cekcoknya sama bokap sempat ya, pasti kayak awal-awal ya. Kayak pasti pada umumnya semua bokap manapun pengen anaknya yang kayak yang bener-bener aja. Gue juga bener sih sebenarnya, kenapa sih? Gue juga anak bener gitu loh. Kayak tapi ya dia maunya mungkin yang kayak gimana, tapi Iya. ternyata gue seperti itu. Karena kan tadinya dia maunya emang Emil Mario Rosando van der Molen kan, tapi ternyata tetap nih jiwanya Emilia Emilia. Maria. Ngerti nggak? Jadi kayak ya udah sih. Tapi puji Tuhan sampai sekarang dia fully support. Malah dia yang suka kayak selalu nanya kerjaan gimana Oh, segala iya. macam gitu-gitu. Ih, Jadi seru keluarga banget. gue sangat suportif, gue cinta. I love. Oke guys, itu dia episode ini kali ini bersama Umi Emil. Ya boleh Umi, boleh Neng, boleh apa, boleh segala macam lah. Yang penting jangan Kang. Karena dibedain kan. Kang kan yang di Bandung. Gue pengen ngomong satu lagi sih, inget ya guys. Semua laki salah kecuali Emil. Satu lagi. Karena Emil nggak mirip Chihuahua. Nah betul, yang mirip Chihuahua tuh yang selalu salah. Enggak, tapi gue mau nanya ini siapa sih yang desain di belakang? Itu tuh. Itu tuh. Mau kita. Ini maksud lo apa ya? Gak FYP gak makan? Maksud lo gue panjat banget nih. Gue kayak harus melakukan hal-hal gila banget demi FYP. Terus dipertanyakan Emil, laki.
haters gue diem-diem di belakang. Jangan-jangan lu yang punya akun Play It Safe Baby gue. Udah nggak ada nggak sih? Udah nggak ada, udah Udah gua nggak ada. mampus. Mampus. Oke guys, see Bye, you guys. next episode.